Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Linda Febriani dengan NPM 202230028 dari kelas C.23 S1 Desain Komunikasi Visual di Universitas Teknologi Digital Bandung. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Ma'rifatul Rasul. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi Hajatul Insan, itu kebutuhan manusia. Yang kedua ada Ma'natul Rasul, kedudukan Rasul. Dan yang ketiga ada Sifatul Rasul, yaitu sifat-sifat Rasul. Nah, yang pertama ada Hajatul Insan ila Rasul, itu kebutuhan manusia terhadap Rasul. Nah, yang pertama itu menentukan ibadah yang benar. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul, manusia diciptakan dengan membawa fitrah, yaitu keadaan asal saat diciptakan. Nah, yang pertama ada fitrah terhadap wujudul khaliq, yaitu eksistensi keberadaan pencipta. Jadi, manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui ada kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah naluri dan fitrah manusia. Dalam Quran disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada fitrah untuk ibadatul khaliq, yaitu menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, yang selanjutnya ada fitrah terhadap al-hayatul mu'adzamah, yaitu kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Sudah dijelaskan sebagaimana dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 50. Nah, yang kedua dari kebutuhan manusia terhadap Rasul ada hidayatul Rasul, yaitu petunjuk Rasul. Jika ingin taat kepada Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga adalah mengenal pencipta. Dengan petunjuk itulah manusia dikenal oleh para Rasul tentang pencipta satu-satunya alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menguatkan cintanya kepada Allah, diawali dengan mengingatnya kapanpun. Nah, yang keempat, pedoman hidup. Para Rasul juga memberi petunjuk tentang aturan-aturan yang seharusnya menjadi pedoman hidup mereka, bukan aturan-aturan yang dibuat mereka. Pedoman hidup itu seharusnya mampu mengarahkan manusia pada jalan yang lurus. Yang kelima, ibadah yang benar. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah perlu diikuti dan sebagai petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Nah, yang selanjutnya ada Ma'natul Rasul, yaitu kedudukan Rasul. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sangat istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau tidak disikapi oleh umat Islam dengan sifat gulu atau berlebihan. Rasul juga manusia biasa, melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Rasul memiliki nasab yang lahir dari keluarga bersih dari zina. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Rasul memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak hadis, seperti rambutnya rapi dan selalu disikat atau disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perjalanan Nabi. Banyak buku sirah yang sudah ditulis oleh para ulama. Di antaranya ada As-Sirah An-Nabawiyah Libni Ishaq, ada Ar-Rahiqul Maktum atau Mubarakfuri. Terus ada kelengkapan tarik Nabi Muhammad SAW di Munawwar Khalil. Dan selanjutnya, Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Kedudukan kedua Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain, seorang dari Rasul-Rasul. Yang selanjutnya ada menyampaikan misi. Sebagai Rasul, maka beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sehingga saat Haji Wado beliau berkali-kali menegaskan, "Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan." Maka para sahabat yang hadir, sekitar ada 124.000 orang, menjawab, "Ya, ya, ya." Padahal beliau telah menunaikan semua risalah dengan sempurna penunaian. Dan selanjutnya menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang selanjutnya memimpin umat. Tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, pemimpin keluarga, dan pemimpin negara. Yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
Umatnya seperti rombongan yang senang berpergian tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang datang, kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah mau ikut? Mereka mengikutinya. Sesampai di taman yang dijanjikan, beliau berkata lagi, "Apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman lebih indah dan telaga yang lebih luas?" Dan mereka pun mau. Yang selanjutnya ada dakwah Nabi. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Beliau menghadapi berbagai kalangan, mulai diantaranya ada bangsawan dan rakyat biasa, orang merdeka dan budak belian, Arab dan ajam atau non-Arab, laki-laki dan perempuan, dan segala umur. Semuanya mendapatkan dakwah Rasulullah yang bijak atau nasihat yang baik atau dialog yang terbaik. Yang selanjutnya ada fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi SAW, kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Nah, dan fikih dakwah yaitu harus mendalami dan memahami diantaranya sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, kesimpulan dan evaluasinya secara detail dan mendalam sehingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baik sajian. Yang selanjutnya, Muhammad SAW adalah sunnah. Karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi SAW itu baik. Yang pertama yaitu perkataan, atau juga disebut sunnah qauliyah. Terus ada perbuatan, disebut sunnah fi'liyah. Terus ada ketetapan, yaitu sunnah takririyah. Jadi apa yang terjadi pada diri Nabi ada efek hukumnya. Misalnya ada Nabi lupa rakaat sholat syariat, yaitu sujud syahwi. Nabi marah, senyum, tertawa, diam, berjalan, dan makan. Yang selanjutnya as-sunnah sebagai sumber. As-sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal. Yang pertama ada sumber hukum, itu kedua setelah Al-Quran. Yang kedua ada sumber sirah. Yang ketiga ada sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami as-sunnah, yaitu al-hadis. Dan penjelasan materi terakhir yaitu ada sifatul Rasul, itu sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki sifat yang unggul karena merupakan manusia istimewa yang dipilih Allah. Hal ini menjadi daya tarik untuk manusia mau berhimpun di sekitarnya, bergerak bersamanya. Rasul juga manusia biasa yang punya sikap manusiawi, dan Rasul itu terpelihara dari kesalahan, biasanya disebut maksum. Bukan berarti tidak pernah salah, tetapi kalau salah langsung diluruskan atau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat-sifat Rasul yang pertama benar atau juga disebut dengan kata sidik. Apa yang dikatakan selalu benar, bukan dusta. Tak pernah sekalipun beliau berdusta. Yang selanjutnya cerdas atau juga disebut fatona, yaitu seorang rasul adalah manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi, dan hal ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Yang selanjutnya amanah atau juga disebut al-amin, yaitu sebelum masa kenabian Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta bendanya. Mereka menjulukinya al-amin yang menjaga amanah. Dan selanjutnya menyampaikan atau juga disebut tabligh, yaitu apapun yang datang dari Allah meskipun berkenaan dengan teguran Allah kepada diri beliau, beliau sampaikan kepada umatnya. Dan selanjutnya ada komitmen. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.